Halo semuanya, balik sama gue di sini, Natef. Dan kali ini kita akan belajar lagi, tapi materinya bukan PM lagi teman-teman. Tapi materi yang kita pelajari kali ini yaitu LBM. Bukan LBM teman-teman, tapi PBM. Ya, PBM ini salah satu subtes dari tes potensi skolastik teman-teman. Nah, tes potensi skolastik ini, PBM ini termasuk yang gampang susah ya, walaupun gampangnya banyak tapi lebih ke susah bagi gue karena gue lebih ke matematika ya hidupnya. Tapi kalau PPM ini gue usahakan untuk jelasin kalian sejelas-jelasnya teman-teman. Langsung saja kita ke nomor yang pertama ya. Kita di sini langsung ke nomor yang pertama ya. Nah, pertama ini hal yang perlu kalian lakuin apa sih yang perlu kalian lakuin ya. Pertama kalian harus baca soalnya. Itu adalah trik mengerjakan PBM. Trik mengerjakan PBM itu begitu teman-teman. Kalian nggak boleh asal-asal ya. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh asal-asalan. Pertama harus baca soal. Ini soal yang pertama. Penulisan kata yang salah terdapat pada kalimat nomor yang salah. Kita tandai teman-teman. Yang salah. Aduh, malah gitu. Kita hapus. Oke, yang salah. Yang salah. Kita pakai kuning aja. Yang salah. Salah. Oke, terus kita baca pilihannya satu, kalimat satu. Sekarang olahraga sangat dinamis, bukan PBM maupun wanita. Nah, di sini kata yang kemungkinan satu olahraga. Kok bisa bang? Ya nanti gue jelasin ya. Kita baca dulu nomor 2. Oleh karena itu sepak bola juga tidak hanya dibaca oleh kalian peringatan. Nah, yang kemungkinan salah di sini sepak bola. Nah, diminati ini kalangan pria. Kita ini bagaimana gue bisa tahu hal ini? Karena gue udah sering latihan soal. Itu guys, saran dari gue. Kalian mau tahu cara biar mengetahui kalimat kata yang salah, itu harus banyak-banyak latihan soal. Karena itu nanti kalian bisa tahu polanya sendiri. Kalimat 3, akan tetapi kegiatan ekstrakurikuler. Di sekolah masih membuka kegiatan tersebut untuk pria siswa wanita. Kalimat 4, wanita siswa perlu diberi kesempatan juga agar ada kesetaraan antar siswa. Nah, ini juga sering keluar di banyak-banyak soal latihan kalian, teman-teman. Selanjutnya 5, untuk itu kerjasama ini juga sering keluar. Sekolah dengan berbagai pihak perlu dilakukan. Nah, untuk pilihan yang A, kalimat 1, olahraga. Olahraga ini, untuk olahraga itu digabung atau dipisah. Nah, itu biasanya seperti itu, guys. Kalau olahraga sepak bola, sama itu digabung atau dipisah. Olahraga itu benar digabung, teman-teman. Dulu masih dipisah spasi raga. Tapi setelah cukup lama olahraga itu digabung, teman-teman. Nah, digabung. Jadi jangan sampai salah lagi, teman-teman ya. Olahraga itu digabung. Ya, selanjutnya kan sepak bola. Nah, sepak bola itu ya dipisah, teman-teman. Sepak bola entah kenapa masih dipisah, teman-teman. Sepak bola itu dipisah. Nah, itu kalian tahu dari mana? Ya banyak-banyak latihan, teman-teman. Gak bisa kalian mau cara cepat tuh gak ada kalau di PBM ya. Tapi kalian bisa dengan banyak latihan soal, banyak latihan ini, dan makanya dari kemarin gue pakai aplikasi sebelumnya itu karena di situ soalnya bisa per subtes. Jadi subtes yang mau kalian pelajari itu bisa kalian khususkan. Jadi misalnya 30 soal cuman bagian yang materi kayak gini, teman-teman. Materi yang kata yang salah gitu, teman-teman. Itu sebabnya ya, soal-soalnya tuh bisa kita pilih. Nah, selanjutnya ekstrakurikuler. Nah, langsung saja sama 3 dan 4 ini benar ya, teman-teman. Karena ini mereka sejenis. Kalau penulisan antar sama ekstra, itu semuanya digabung. Antar, ekstra, apalagi teman-teman, anti. Nah, anti juga. Terus pro, sepertinya pro setahu gue juga ya, pro. Nah, itu tuh kata-kata yang digabung penulisannya, gabung antar siswa, ekstrakurikuler, anti anti apa lagi, pro Malaysia, pro Indonesia, pro Palestina. Nah, itu digabung, teman-teman. Sabar ya,
Gue lihat dulu ya, nanti gue salah ngajarin. Oh iya benar teman-teman. Pro, ada lagi tadi gue baca pasca, ada juga pra. Nah itu tuh semuanya bentuk terikat, makanya mereka digabung. Nah kerjasama, ya ini dipisah teman-teman. Nah itu ah, cara kalian mengetahui yang mana yang dipisah, yang mana yang digabung itu kalian banyak-banyak latihan soal. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya, yang B ya. Terus selanjutnya ke nomor yang kedua. Nah, seperti biasa kita kalimat dua perlu disempurnakan dengan cara. Nah, karena istilahnya kan udah ya udah kita fokus ke kalimat dua. Pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja untuk mendidik berkembangnya karakter pribadi peserta didik yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan. Nah, cara mengerjakan soal seperti ini yaitu kalian tes satu-satu mengganti kata adalah dengan itu. Pendidikan karakter yaitu itu tidak nyambung jadinya kan, terus ini berarti salah. Kalian ubah semuanya, kalian lakuin semuanya. Menggantikan kata berkembangnya dengan mengembangkan. Pendidikan karakter adalah usaha yang hanya untuk mendidik dan berkembangnya. Bisa? Bisa. Ini kita centang dulu. Menghilangkan kata untuk. Pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja untuknya hilang, disengaja mendidik. Nah, kenyambung teman-teman. Berarti ini salah. Menambah kata dapat setelah kata sehingga. Kata dapat setelah kata sehingga. Ini sehingga. Usaha disengaja untuk mendidik dan berkembangnya karakter pribadi peserta didik sehingga dapat menjadi pribadi yang bermanfaat. Ya, ini salah teman-teman. Sehingga dapat menjadi itu terlalu boros kata, jadi tak bisa. Menambah kata sendiri setelah kata lingkungannya sendiri bagi dirinya dan lingkungannya. Nya itu sudah sendiri guys, nya itu sudah ke dirinya, berarti nya itu untuk sendiri, pribadinya sendiri. Oke, ini salah tadi. Ini pemborosan mana dia, mana oh ini ya, ini guys. Jadi kenapa berkembangnya dan mengembangkannya sebenarnya ada guys, karena ini kan ada kata dan. Nah ini mendidik dan berkembangnya karakter. Nah ini karena ini tidak setara teman-teman. Ini pakai kata men. Nah yang ini nggak ada. Jadi mereka kayak gak setara teman-teman. Jadi kalau dan tuh harus setara. Nah, kayak mengetik dan menulis, bukan mengetik dan tertulis. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi harus sama-sama men. Berarti ini mengembangkan. Oke, sudah paham kan teman-teman untuk dua soal tadi? Ya, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Lanjut kita ke nomor yang ketiga teman-teman. Ini adalah perubahan. Nah, kita nggak boleh baca itu dulu. Kita harus baca soal. Ya, dibiasain baca soal terlebih dahulu ya teman-teman. Penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat berapa nih? Kalimat 1. Perubahan iklim terhadap kualitas udara dilaporkan oleh World Meteorological Organization setiap tahun. Nggak ada komanya. Nah, berarti ini masih ada kemungkinan salah ya. Berarti ini kita merahin dulu, kita tandain. 2. Menurut bla 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 bla, koma, betul, musim panas merupakan musim panas tahun 2022 merupakan panas terpanas sama udah betul berarti ya, karena komanya cuma 1 nih. Betul teman-teman. Menurut ini kalimat 2 nggak ditanya coy. Salah itu guys. Kita baca kalimat ketiga ya. Rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2003. Mana tanda koma ya? Gak ada tanda koma. Kita lanjut. Terus lokasi pemantauan kualitas udara melampaui tingkat pedoman kualitas udara ozon, yakni. Nah, ini yakni. Sebelum kata yakni emang perlu koma teman-teman. Kalian tuh bisa yang memerlukan. Ini kan konjungsi intra kalimat, di dalam kalimat. Jadi, yang ada koma sebelum konjungsinya yaitu yakni. Yaitu, tetapi, ini yang sering keluar ya, tetapi, sedangkan, terus apa lagi ya? Seperti juga ada. Nah, ini yang sering keluar harusnya ya. Ini penting nih teman-teman. Menurutku sih ini yang paling keluar.
kalau ada yang lain kalian bisa cari di sumber-sumber lain tuh banyak teman-teman. Kalian bisa cari ya. Ini nih yang sering keluar, berarti koma yang nomor 35 ini pasti benar teman-teman. Karena dia sudah ada di situ ya. Hal ini pertama kali terjadi di barat daya Eropa, bergeser ke Eropa Tengah dan nah di sini juga dan. Kalau dia dan ini khusus ya. Kalau dia rinciannya ada dua, misalnya ini dan aja, A dan B. Nah, ini nggak perlu pakai koma teman-teman, nggak perlu pakai koma di sini. Tidak perlu, tidak perlu. Yang perlu itu kalau A, B, koma dan C. Nah ini perlu koma teman-teman, ini perlu koma di belakang dan. Di sini juga ya, ini karena perincian yang lebih dari dua itu perlu koma di sebelum dan. Oke lanjut nih benar berarti ya teman-teman, 7 benar. Terus yang mana? Campuran suhu tinggi, jumlah aerosol, dan juga kandungan PM2,5 berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Ini benar juga. Seperti tadi nih, ini contoh yang gue bilang tadi ya. Ini ada perincian berdampak. Nah, ini ada 3, 1, 2, 3. Nah, itu kan teman-teman. Kelas 1 dan 3. Perbaikan terhadap kelas sudah dunia selalu dilaporkan oleh World setiap tahun. Nah, ini menurut gue sih benar ya. Gak ada kesalahan di sini. Jadi yang ketiga ini kemungkinan yang salah. Rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023. Waduh. Oke teman-teman, setelah gue baca lagi nih, kalimat 7 belum kita bahas, teman-teman. Itu kalimat 6 ya, ini kalimat 6 teman-teman. Ini kalimat 6 gak ada, kalimat 7 teman-teman kita baca lagi ya. Selama paruh kedua Agustus 2020 terjadi instruksi. Nah ini teman-teman yang salah, ternyata kalimat 7 teman-teman. Nah tadi gue bingung ya, kok gak ada yang salah. Nah ini yang salah teman-teman. Di yang itu nggak perlu pakai koma. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Ini berarti benar, ini benar. Oke teman-teman. Jadi harus baca baik-baik ya teman-teman intinya. Yang D tadi 7 bukan 6. Gue baca yang 6, salah ya guys. Selanjutnya kita dapat ilmu dari situ di mana A dan B. Nah, A dan B tidak perlu koma, sedangkan A, B, C, K, B, dan C. Jadi kalau dia memiliki perincian lebih dari 2 itu perlu pakai koma di sebelum dan. Oke, lanjut baca soal. Kalimat mana yang paling tepat untuk kalimat inti nomor 1? Apa sih kalimat inti itu? Nah teman-teman ada 2, inti kalimat sama kalimat inti. Kalau kalimat inti itu kalian cuma perlu S inti, sinti tambah predikat inti, sinti pinti ya. Ini yang penting itu ya, perlu kalian cari. Gimana sih cara nyarinya? Ya kita baca dulu kalimat 1 apa teman-teman. Perubahan iklim terhadap kualitas udara di dunia selalu dilaporkan oleh World Meteorological Organization setiap tahun. Organisasi WMO setiap tahun. Apa sih? Nah, perubahan iklim itu pastinya subjek kan. Nah, kita tandai beda-beda ya teman-teman. Kita tandai beda-beda. Jangan yang sama ya. Nih, perubahan iklim terhadap nih di dunia. Nah, ini pastinya subjek. Ya, subjek. Nah, selalu dilaporkan ini apa? Nah, untuk kasus ini, untuk teks yang ini, selalu dilaporkan ini adalah ya predikat teman-teman. Karena kan predikat itu bisa kalian ketahui dengan cara kalian bertanya kan, kenapa sih si subjek itu? Nah, si subjek di sini selalu dilaporkan ya. Itu juga bisa bersifat seperti kamu cantik, kamu itu subjeknya. Kamu tuh kenapa? Kamu tuh berarti cantik. Cantik itu predikat. Jadi predikat tidak selalu berupa kata kerja, bisa jadi kata sifat dan yang lain-lain, teman-teman. Nah, terus yang oleh ini apa? Nah, oleh meteorological nih, organization setiap tahun nih, enggak sampai ini aja ya, sampai yang WMO ini lebih ke menurut gue sendiri nih, kalau gue ngerjain, misalnya gue ini langsung gue bikin ini pelengkap. Sedangkan yang di akhir setiap tahunnya itu setiap tahun nih ini adalah
keterangan. Nah, karena ini sinti-pinti, kita cari yang ada S. Nah, di sini juga ada nih. Ini bukan S inti, teman-teman. Ini S pelengkap. Pelengkap tuh ada dua jenis. Pertama, pelengkap yang emang untuk kalimatnya. Yang kedua, pelengkap untuk sebuah subjek. Nah, di sini perubahan iklim terhadap kualitas udara di dunia. Itu jelas-jelas intinya kan perubahan iklim. Intinya tuh perubahan iklim terhadap kualitas udara ini cuma pelengkap. Oke teman-teman, paham ya seperti itu ya. Berarti kan harus ada perubahan iklim. Nah, kita bikin rapi-rapi ya teman-teman. Kita bikin rapi-rapi. Biar kita nggak bingung. Perubahan. Maaf tulisannya jelek, nggak apa-apa ya. Perubahan iklim. Nah, predikatnya selalu dilaporkan. Dilaporkan. Oke. Oleh WMO. Selalu dilaporkan. Perubahan iklim selalu dilaporkan WMO. Oleh WMO, kalau ada olehnya berarti WMO. Nah, itu aja. Sebenarnya ini sudah cukup teman-teman. Tapi emang ada di pilihan? Enggak. Jadi iklim nggak boleh. Berarti yang jawab perubahan iklim. Yang pasti ada perubahan iklim. Yang mana ya perubahan iklim? Ada B sama E. Nah, kita fokus ke B sama E. Yang ini udah salah. Ini sudah salah. Ini salah. C salah. D juga salah pastinya teman-teman. Karena tidak ada perubahan iklim. Kita fokus ke perubahan iklim. Nah, terus yang ada predikatnya. Nah, kita fokus ke yang B. Selalu dilakukan oleh WMO. Benar? Benar teman-teman. Ini sudah paling benar. Ya, ini jawabannya teman-teman ya. Nah, kita jangan langsung menyimpulkan seperti itu teman-teman. Tapi kalau subjeknya sudah salah seperti yang A, C, E, A, C, D, kalau di kalimat itu pasti salah. Tidak boleh itu. Misalnya kalian fokus ke iklim, perubahan iklim aja tapi yang kalian tadi. Itu bisa sebenarnya teman-teman. Cuman yang fokusnya sih perubahan iklim, kalimat inti. Jadi iklim aja tuh nggak bisa sebenarnya teman-teman ya. Itu juga banyak-banyak latihan biar kalian tahu bedanya nanti. Kalian tahu. Kadang tuh emang ada yang dia tuh cuman iklim aja atau punya ada nanti subjeknya tuh beda-beda lagi. Kita mungkin bisa bahas di pertemuan lainnya teman-teman ya. Karena soalnya ini banyak jenisnya. Selanjutnya yang di C, iklim udara. Ini jelas sudah salah teman-teman. Ini salah karena dia subjeknya sudah beda ya. Perubahan udara ini sudah juga salah. Jadi ini perubahan iklim. Nah, gimana? Kenapa C menurut gue salah? Kenapa C salah? Karena sini terlalu spesifik udara di dunia. Itu tuh karena kalimat inti itu walaupun beda ya. Jadi kan perubahan iklim sama perubahan iklim terhadap kualitas udara di dunia itu beda. Tetapi ini kalimat inti itu cuma S inti. Intinya cuma perubahan iklim udara di dunia ini pelengkap dari si subjeknya. Berarti ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Ya, gitu teman-teman ya. Walaupun agak berlibat ini. Soalnya gitu-gitu aja ya. Karena gue udah sering latihan. Jadi ini udah biasa ya. Lanjut ke soal yang terakhir ini. Wah, gue ngambil dari SNBT 2023 kan. Tadi kita ngambil dari simulasi SNBT 2024. Nah, di sini kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah kalimat. Nah, kalimatnya apa nih? Kalimatnya yaitu namun yang membedakan kalian bermahalan ini adalah motif yang menjadi ciri khasnya. Nah, gimana sih cara tahunya untuk menempatkan sebuah kalimat? Nah, di sini ada kata, kita fokus ke kalimatnya ya adik-adik, teman-teman ya. Kita fokus di sini, kita ada kata namun. Berarti dia unsur pertentangan yang membedakan. Nah, ini kata beda ini juga kata kuncinya. Kata kuncinya membedakan. Nah, itu aja guys. Cara mencarinya pertama, kita baca dulu pilihannya, kalimat 3. Namun saat ini kain tersebut sudah menjadi berlangkah. Ditempatkan setelah kalimat. Setelah namun nggak boleh ada namun lagi teman-teman. Namun kalimat 3 misalnya namun, kalimat 4 ada namun lagi itu nggak bisa teman-teman. Jadi ini kalimat 3 udah pasti salah. Menurut gue sih gitu ya.
itu udah gak efektif ya kalau namun, oke. Selanjutnya kalimat 4, suatu daerah di Ternate yang bernama Kolon Cucu adalah pusat pembuatannya dan kerajaan tenun ini telah dilakukan secara temurun di tempat ini. Namun gak ada yang ngebahas tentang yang membedakan, gak ada kata beda di sini. Jadi yang B juga salah. Selanjutnya yaitu kurang tepat ya, bukan salah, kurang tepat. C. Banyak pengrajin tenun Ternate yang berasal dari tempat ini dan biasanya menenun tidak hanya untuk mendapatkan uang, tapi sudah menjadi sebuah hobi untuk mengisi waktu luang. Nah, ada membahas tentang membedakan kain. Gak ada kan, membahas kain ini berbeda loh. Nah, gak ada. Selanjutnya di kalimat 6. Pada dasarnya kain tenun ini tidak berbeda dari kain. Nah, di sini ada antonim dari berbeda yaitu tidak berbeda. Jadi ini kan di sini kita pertentangan. Namun, nah ini tidak berbeda. Nah, apakah ini setelah kalimat 6? Belum tentu teman-teman. Kita baca dulu kalimat 7. Jadi nggak boleh kalian simpulkan langsung. Kalian harus baca semua pilihannya terlebih dahulu. Kecuali kalau emang udah terlihat salah. Nggak ada yang ngebahas tentang beda. Di sini kan ada tidak berbeda nih. Terus kalimat 7. Benang yang menjadi bahan dasar peralatan hingga teknik pembuatannya pun sama. Sama dan berbeda tuh itu adalah sebuah antonim. Jadi kita bisa menentukannya dengan kain tenun dari daerah lain di Indonesia. Nah, ini masih nyambung nggak? Kalimat 6 sama kalimat 7 ini masih nyambung, teman-teman. Pada dasarnya, kain tenun itu berbeda. Nah, kalimat 7 ini menjelaskan apa yang membuat kalimat benang yang menjadi dasar, apa yang membuat kain tenun Ternate ini nggak beda gitu. Dijelasinnya di kalimat 7. Nah, benang yang menjadi bahan dasar, peralatan hingga terbuatnya pun sama dengan kain. Nah, kita coba masukin kalimat 7 berarti teman-teman jawabannya ya. Kalimat 7 ini, namun yang membedakan kain berharga mahal ini adalah motif yang menjadi ciri khasnya. Nah, ini kan kalimat 6 bisa. Sebenarnya setelah kalimat itu udah bisa. Tapi di kalimat 7 menjelaskan kalimat 6. Jadi nggak boleh ada kalimat lain sebelum kalimat mereka, teman-teman. Jadi kalimat 6 salah. Jadi jawaban yang benar yaitu teman-teman. Nah, begitu. Itu 5 soal yang tadi kita bahas ya. Ini kita lihat lagi. Tadi kita lihat ulang. Nah, sebenarnya ini bukan keahlian gue untuk menjelaskan PBM, teman-teman. Tapi semoga kalian bisa memahami apa yang gue jelasin, teman-teman. Nah, semoga kalian paham semuanya ya. Ini soal PBM itu sulit-sulit gampang. Gampang-gampang sulit. Seperti yang gue bilang tadi. Soalnya itu gampang. Tapi untuk mencarinya kadang sulit. Gimana cara biar kita bisa lebih mudah untuk mencari jawabannya? Ya dengan banyak-banyak latihan. Nah, website yang gue saranin sendiri ada 2 dari kemarin ada 2 di bawah ya. Karena untuk itu kalian boleh tinggalkan like, boleh komen juga apa kekurangan dari gue dalam menjelaskan semua materi yang udah pernah gue jelasin selama ini, teman-teman. Biar kita sama-sama belajar, teman-teman ya. Ya, terima kasih juga sudah menonton video ini. Semoga kedepannya kita semua bisa menjadi manusia yang sukses untuk bagi diri kita dan orang lain, teman-teman ya. Saya akhiri. Bye-bye.